warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial selanjutnya dari rangkaian tutorial yang telah dilalui pada materi Android Studio. Hari ini kita akan belajar tentang fragment dan bottom navigation, ya. Kalau saya boleh kasih ilustrasi kurang lebih seperti ini, ya. Jadi teman-teman, bentar, ini kayaknya fotonya terlalu besar ya, mengganggu ya. Coba kita kecilkan sedikit ya. Nah, jadi teman-teman semua, adik-adik atau siapapun yang nonton ya, kita bisa lihat di bagian bawah tampilan ini ya, ini adalah bottom navigation, jadi navigasi bawah. Kita sering ya jumpai yang mirip-mirip seperti ini di beberapa aplikasi. Kalau kita lihat di aplikasinya Android banyak banget ya. Misalnya kalau kita lihat Instagram ya, kalau di Instagram itu kalau kita lihat bagian bawahnya, nah ini teman-teman ya, ada gambar home, ada search, ada tanda plus untuk posting ya, ini untuk melihat notifikasi kalau nggak salah, dan yang bagian kanan ini adalah profile kita ya. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah memanfaatkan bottom navigation dan juga fragment. Aplikasi apa lagi ya kira-kira ya? Facebook. Kita lihat juga nih. Ini beberapa aplikasi yang terkenal yang saya coba cek, saya coba lihat. Oh enggak ya, kalau Facebook enggak di bawah ya dia ya. Dia di sini beda ya. Apalagi ya kira-kira ya? Kalau kita buka Gojek misalnya. Nah, Gojek juga ada bottom navigation di bawah nih. Ada home, order, chat, inbox, account ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan buat sesuatu mengikuti desain mockup yang sudah saya coba bikin sebelum kita mulai tutorial ini. Jadi ada satu activity. Jadi activity-nya cuma satu ya. Sementara nanti ada 3 fragment. Fragment 1 itu nanti warnanya kuning, fragment 2 warnanya orange, dan fragment 3 warnanya biru ya. Nah, nanti di bawah di bottom navigation-nya kita akan tambahkan ada yang namanya song, ada yang namanya album, ada yang namanya artis. Ini icon-iconnya juga saya coba cari di Balsamiq di aplikasi mockup yang saya buat, yang saya gunakan ini ya. Jadi artinya nanti ketika di Android Studio, kalaupun nggak ada yang sama dengan ini, kita cari yang mirip-mirip lah ya. Oke teman-teman, cara kerjanya seperti apa? Cara kerja fragment kan kita sudah pelajari pada sesi sebelumnya. Jadi fragment itu sebenarnya berada dalam satu activity, tapi dia replacing gitu. Jadi misalnya kita klik album gitu, yang ini dibuang, fragment yang ini dibuang, fragment yang ini masuk, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita klik artis, nanti fragment yang ini dibuang, fragment yang ini masuk ya. Sebenarnya hanya satu activity saja sih isinya ya, tidak lebih ya. Oke, kita coba mulai buat projectnya dari Android Studio ya. Kita create new project ya, kita bikin dari empty activity saja, kemudian kita bikin namanya apa nih, song, album, artis. Anggap saja ini kayak apa ya, kayak Spotify, kayak Joox gitu ya. Ini kita buat namanya lagu, wah ya, lagu. Kemudian atau jangan lah ya, tapi nggak apa-apa lah, lagu ya. Kok saya jadi galau ya? Bikin judul project saja galau ya. Ini atau gini aja lah, bottom navigation ya, judul projectnya ini belajar bottom navigation, lalu finish ya. Saya sudah siapin emulatornya ya. Ini yang saya pakai emulator dari Android Studio sendiri, jadi bukan pakai emulator eksternal seperti seperti BlueStack gitu ya, Nox ataupun yang lain ya. Silahkan saja
Teman-teman mungkin ada yang belum update, ada yang sudah update ke Android 4.1. Saran saya sih update saja ke versi yang terbaru karena banyak sekali perubahan yang terjadi di versi 4.1 ini. Salah satunya yang saya sangat rasakan itu ketika saya bikin aplikasi pakai database SQLite ya. Itu database inspektornya sudah ada di sini nih, di bawah nih database inspektor, atau kita bisa tarik dari sini, dari view, tool window, database inspektor. Jadi nggak perlu repot-repot pakai aplikasi ketiga gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Itu hanya sharing saja ya tadi ya. Oke, kita sekarang bikin dulu layoutnya dulu. Kita mau bikin layout. Sebentar, kok nggak kebuka? Oh sorry, belum diklik tadi ya. Kita mau bikin layout yang seperti ini nih teman-teman. Nih ada song, album, artis ya. Kemudian yang di tengah sama seperti bab fragment, biasanya kita pakai frame layout, dan frame layoutnya inilah yang nanti akan kita replace ya. Oke. Saya terbiasa menggunakan relative layout ya, ataupun linear layout, sesuaikan saja. Kalau yang seperti ini kayaknya lebih pas saya pakainya relative layout ya, karena bottom navigation nanti akan kita taruh di paling bawah ya. Oke, jadi constraint layout ini kita ubah dulu jadi relative layout ya. Kemudian text view-nya saya hapus. Nah, di sini saya akan membuat sebuah bottom navigation view nih teman-teman ya. Nah, untuk yang sudah update ke Android 4.1 kok bisa langsung muncul bottom navigation view. Jadi sebenarnya bottom navigation view ini bagian dari material desain yang harus di import terlebih dahulu library-nya ya. Kalau kita lihat di Gradle-nya ini udah masuk nih yang material nih ya, udah ada by default ya. Ini kalau kita pakai Android 4.1. Tapi kalau nggak pakai 4.1 maka harus dimasukkan secara manual. Caranya bisa pakai wizardnya, file, project structure, terus di dependency nanti ada app ya. Ini klik tambah library dependency. Nah, terus cari di sini, tulis aja material. Ya, tulis aja material. Nah, dia nyari online nih, teman-teman ya. Sebentar. Agak lama ya. Karena banyak sekali library-nya. Sebenarnya tergantung internetnya juga sih. Ya kayaknya di tempat saya lagi lambat nih internetnya ya. Ya, jadi intinya nanti kalau sudah ketemu, kita bisa pilih ya. Sorry ya kalau ada suara-suara ini, anak-anak lagi pada main di dekat saya ya, mohon kiranya bisa dimaklumi ya, karena rumahnya di sini tempat saya kerja, di situ tempat anak-anak saya belajar dan main ya. Oke, kayaknya lambat sekali ya material ya, lambat banget nih di tempat saya kayaknya. Harusnya sih sudah keluar ya di sini ya teman-teman ya. Ya nanti videonya saya cut aja kayaknya supaya menghemat waktu ya. Baru keluar nih. Nah ini nih Google Android Material ya. Misalnya pakai yang versi stable 121, kalau ini kan masih alpha nih. Lalu klik OK, nanti akan masuk ke sini materialnya dan klik apply. Kebetulan yang saya sudah ada karena bawaan dari Android 4.1-nya ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Balik lagi ke sini, kita akan bikin yang namanya bottom navigation view ya. Lebarnya kita buat match parent, tingginya wrap content ya. Ini geser aja biar kelihatan ya. Kemudian kita kasih ID, misalnya apa ya, bottom navigation view BNV underscore apa nama aplikasinya ya, BNV itu bottom navigation view. Ini musik gitu aja ya, anggap saja nama aplikasi kita musik gitu ya, song, album, artis, atau music player gitu ya, terserah lah. Ini bapak, ini saya buat musik ya. Oke, kemudian posisinya kita taruh di align parent bottom
kita taruh dia true. Nah, jadi sekarang posisinya udah masuk ke paling bawah ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menambahkan atribut-atribut lainnya di bottom navigation view ini. Tapi sebelum kita tambahkan atributnya, kita buat dulu menunya. Jadi menu apa yang mau kita masukkan? Kita mau masukkan 3 menu, song, album, sama artis ya. Jadi kita buat dulu menunya di sini. Jadi di bagian resource kita klik kanan, new, lalu Android Resource Directory. Terus kita pilih resource tipenya menu. Jadi kita membuat resource yang baru yang namanya menu, lalu oke. Ya, setelah ada menu, kita klik kanan lagi, new. Kita pilih menu resource file. Nah, menu resource file ini nama menunya nanti kita kasih aja namanya apa ya? Bottom navigation ya, atau menu bottom navigation ya. Oke. Nah, kita mau siapin dulu menunya di sini nih, teman-teman. Ya. Kita buat menunya di sini, ya. Jadi apa saja menu yang bisa kita masukkan, ya. Sebenarnya teman-teman untuk menu sendiri, ya. Sebentar. Ini saya pakai 2 layar ya, jadi layar sebelah untuk memonitor kamera saya. Kayaknya goyang ya tadi ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi di menu ini kita tambahkan item by itemnya satu-satu ya. Yang pertama kita kasih ID dulu. Misalnya tadi nama songs, albums, artis ya. Kita kasih misalnya menu lagu ya, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Kemudian kita kasih titelnya ya, titelnya di sini lagu. Nah, jadi satu ya. Ikonnya mana nanti satu-satu ya. Ya, terus kita kasih sini ID. Untuk yang kedua menu album ya, titelnya album ya. Nah, yang ketiga ini kita kasih ID menu artis, kita pakai bahasa Indonesia ya, titelnya artis. Nah, kita udah ada 3. Sekarang kita bikin ikonnya ya. Menunya udah ada 3, kita bikin ikonnya dulu. Ikonnya tuh bebas sih, ini kebetulan ada di Balsamiq. Kita coba ya, di file, new, vector asset. Nah, kita cari warnanya apa ya? Warnanya kalau di sini hitam ya, boleh saja, tapi kita ikutin defaultnya karena ini warna default dia biru, kayaknya lebih pas warnanya putih nanti ya ikonnya ya. Jadi kita cari dulu icon untuk lagu apa ya. Untuk lagu itu music kali ya. Nah, ini ada nih. Yang mana yang pas? Ini kali ya. Ini IC lagu gitu ya. Icon lagu, warnanya kita rubah jadi white. Warnanya jadi putih ya. Lalu next, finish. Oke, dia akan otomatis masuk ke sini nih, drawable. Nah, IC lagu udah muncul ya. Kita bikin lagi new vector asset. Yang kedua itu album. Kita cari album gimana ya? Nah, album, ada ya. Ini album, IC album, kita kasih nama icon album ya maksudnya. Lalu finish, sama satu lagi artis. Ya, vector asset. Artis itu kayaknya user aja ya. Gambar orang gitu, apa person. Ya ini IC artis ya. Next, finish. Nah, kita sudah punya 3 icon, tinggal masukin di sini teman-teman ya. Tinggal masukin icon
IC underscore lagu. Oke, belum kelihatan di sini ya, nggak apa-apa nanti ya. Terus di sini icon ya, IC underscore album. Itu semua dari drawable ya. Lalu satu lagi IC underscore artis ya. Oke, menu yang ini sudah jadi ya. Sekarang kita balik ke sini ke activity main. Oh ya, saya lupa ya, ini ada tombol logout, ini nggak perlu ya, atau nggak apa-apa lah, sekedar penghias ya, penghias saja. Nanti kita buat juga menunya ya. Nah, menu icon-icon sama menunya sudah kita buat. Sekarang kita akan masukkan dia ke sini ya. Bagaimana caranya ya? Caranya sederhana ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah ngeset backgroundnya dulu, tapi background ini agak berbeda. Kita akan menambahkan atribut ya, Android atribut. Nah, ada atribut apa yang akan kita pakai? Kita pakai window nggak ada ya, window, ada window background ya. Jadi backgroundnya kita setel mengikuti atribut bawaannya Android dengan window background. Kemudian itemnya ya, atau foregroundnya dulu, foregroundnya sama dengan cara yang sama ya, tapi kalau yang ini kita langsung pakai atribut, yang ini kita pakai selectable item background ya. Ini yang akan membedakan mana yang sudah diklik, mana yang belum. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kemudian kita akan tambahkan app item background ya. Ini kita pakai warna yang bisa kita set untuk bottom navigation-nya ya. Untuk kasus ini sebenarnya kita bisa bikin resource-nya di color ya sebenarnya ya teman-teman ya. Ada di values color, sebentar ya. Tapi ya ini bebas aja sebenarnya ya. Kalau kita mau definisikan sendiri, kita bisa buat di color ya. Kalau enggak, langsung kita tulis saja di sini misalnya ya, app item background gitu. Kita pakai warna ini saya ikuti dengan apa yang sudah saya buat ya. Ini untuk item backgroundnya ya. Kemudian selanjutnya yang kita buat adalah belum kelihatan perubahannya, nggak apa-apa ya, sebentar lagi. Item icon tint. Nah, item icon tint ini kita pakai warna putih saja. FF ya, putih ya. Sama satu lagi item text color. Ini juga sama, kita pakai putih saja. Ya, nah baru menunya kita ambil. Menu itu dari menu bottom navigation yang kita buat tadi, yang ini kita ambil ini, set ya. Kok malah hilang ya, nggak kelihatan ya. Tadi kita sudah letakkan posisinya di align parent bottom ya. Ini sudah kita atur sedemikian rupa ya. Kalau begitu kita lihat aja dulu, kita compile ya apa yang terjadi nanti, supaya langsung kelihatan di aplikasinya ya. Oh, ada yang salah ya, pantes nih. Mana nih? Android resource linking file. Oh, ini ya. Oh, warna ini harus huruf besar kali. Incompatible. Oh, nggak kompatibel ya. Oh, nggak bisa dia ya. Untuk item background kita nggak bisa pakai ini katanya ya. Sebentar. Kalau kita letakkan di sini gimana ya? Kita taruh di color ya. Kita tambahkan misalnya apa namanya, BG bottom navigation
Terus kita ambil warna tadi. Mana tadi? Ini kita ambil warnanya, kita taruh di sini. Ya, terus kita coba panggil di sini color BG bottom navigation. Oh iya, kayaknya harus seperti itu ya teman-teman ya. Tuh, mau dia. Jadi dia nggak mau langsung ditulis di sini. Ya, untuk yang ini masalah nggak ya? Untuk app-nya ya, sebentar kita coba. Oh, kayaknya bisa nih. Ya, sorry ya. Jadi ini harus kita masukin dulu di color ya. Oke, nah ini nih. Ya. Oke. Ini sudah kelihatan bottom navigation-nya. Kalau mau dirubah warnanya silakan saja ya. Misalnya kita mau ganti warna lain nggak masalah. Diganti saja. Kita lanjutin dulu ya, teman-teman ya. Kita bikin satu lagi di bagian atas dari bottom navigation ini adalah frame layout. Ini yang akan kita kita gunakan untuk apa namanya, untuk fragmennya nanti. Ini kita buat match parent semua, terus kita buat posisinya itu di atasnya si BNV Music ya. Mau nggak dia ya? Oh, nggak mau ya, nggak mau dia. Jadi dia masih ambil sampai bawah ya. Ya udah, biarin aja dulu nih. Kita kasih ID dulu, misalnya namanya frame layout container saja kita buat. Oh, mau tuh, setelah dikasih ID mau dia naik ya. Oke. Ya, ini sederhana. Mungkin kita tambahkan satu lagi behavior ya. Layout behavior dari app tapi ya, app. Kok nggak mau ya dia? Layout behavior ya, itu nggak mau ya dia ya. Extract string resource, mau ya. app bar scrolling view behavior ya, ada di stringnya enggak? Oh, nggak perlu kayaknya ya. Yang terbaru nih 4.1 ya, yang punya saya yang lama ini, yang di layar sebelah ini masih pakai Android Studio yang lama ya. Kayaknya nggak kompatibel lagi kayaknya dengan yang sekarang ya. Oke, ini layoutnya sudah. Nah, sekarang kita bikin fragmennya dulu ya, dan nanti baru kita buat bagaimana ketika menu ini diklik satu persatu, fragmennya berganti-ganti gitu ya. Kita bikin dulu fragmennya. Di sini boleh new fragment. Kita pakai fragmen yang blank saja. Kita kasih di sini lagu fragmen ya. Terus kita buat juga di dalam fragmen berikutnya blank saja, itu kita buat album fragmen ya. Sama satu lagi artis ya tadi ya, fragmen blank, itu kita buat artis fragmen ya. Nah, jadi ada 3 fragmen, kemudian ada 1 activity. Terus apa yang diisi ya, ini biar rapi ya. Tadi banyak banget. Kita mulai dari fragmen lagu ya. Apa yang kita rubah di fragmen lagu? Kita hanya mengubah background saja ya. Yang ini kuning, kita cari kuning warnanya. Sini kita kasih background agar FF jadinya putih, nanti kita rubah di sini jadi kuning. Nah, itu ya, text view-nya kita rubah. Ya, oke. Fragmen lagu selesai.
fragmen artis, yang tengah album ya, album itu orange ya, kita rubah dulu, text view nya kita buang, kita hanya menambahkan background pagar 000000, jadi hitam dia, tinggal ganti ini, ganti orange ya. Oke, artis tadi warna biru ya. Untuk yang artis kita ganti dengan warna biru, background pagar 000000, terus kita ganti di sini jadi warna biru. Oke, text view-nya kita buang saja. Oke, sekarang fragmen-fragmennya sudah ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan pertama kita masuk dulu ke activity. Nah, ke main activity kita ya. Di sini kita akan membuat variabel dulu di atas. Yang pertama kita akan buat private action bar. Itu kita kasih nama judul bar. Apa ini maksudnya? Jadi nanti ketika kita klik song, lagu, judul di atas ini juga jadi lagu. Kita klik album, judul di atas ini juga berubah jadi album. Artis di atas juga jadi artis. Itu tujuannya ini yang mau kita buat nih. Yang ini ya, action bar ini ya. Kemudian bottom navigation view kita tadi kita kasih nama BNV apa tadi? BNV musik ya. BNV musik. Oke. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, judul bar itu kita buat sama dengan get support action bar. Nah, nanti tinggal diganti-ganti ya. Gimana caranya nanti kita coba ya. BNV musik itu sama dengan find view by ID, kita temukan dulu BNV musik, kemudian ya kita buat di sini kita buat BNV musik ya, dot set on navigation item selected listener. Jadi maksud kita akan membuat listener ketika bottom navigationnya ini diklik set. Nah ya, apa yang kita buat di sini, on navigation item ya selected listener. Nah, kok kosong kayak gini gitu ya, kok nggak bisa, kok error ya. Kalaupun kita buka di sini ya, katanya create local variable ya, create field on navigation in main activity. Kalau kita klik nanti dia buat seperti ini ya. Ya, yang mau kita buat memang yang seperti ini, tapi nanti akan langsung kita definisikan ya. Jadi saya ulangin yang ini tadi error ya. Jadi sebenarnya biarin kosong aja dulu sih ya. Nah, di bawah kita buat private ya bottom navigation view dot. Nah, ini ada nih kan on navigation item selected listener, kita pilih ya. Lalu karena ini manjang, saya taruh di bawahnya aja ya, atau biarin ya di sebelahnya ya. Sama dengan itu, biarin error yang di atas, sama dengan new bottom navigation view dot on navigation item selected listener. Nah ya, kemudian sorry, ini saya kecilkan biar kelihatan ya. Jadi private bottom navigation view dot on navigation item selected listener ya. Oh, ini belum ininya, belum nama variabelnya, ketinggalan satu ya. Apa misalnya ya nama variabelnya ya? Kalau di sini pasti dikasihnya gitu panjang, on navigation item. Kalau kita singkat ONISL ya. Nah, itu ONISL ya, nggak apa-apa ya seperti itu ya. Ya, sama dengan new. Nah, itu ada pilihan. Nanti dia akan langsung jadi sendiri. Enter. Nah, ya jadi sendiri nih. Ini biarin saja. Biarin saja, nggak ada masalah return ini
memang masih error. Untuk yang ini harus kita tutup dengan titik koma, karena ini bukan metode ya, bukan metode seperti yang kita lihat di onCreate ya. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan di sini ya? Di sini yang akan kita lakukan, pertama kita definisikan fragmen. Kita buat saja nama variabelnya fr ya. Lalu nanti kita ambil menunya di sini. Ini langsung dia ngambil menu item di bottom navigationnya. Kita pakai, karena cuma 3, mau pakai if bisa, mau pakai switch case bisa sih, bebas saja ya teman-teman ya. Kalau mau pakai switch berarti switch yang diambil tuh ini item ya. Jadi item .get item ID ya. Nah, baru case yang pertama misalnya kita ambil menu r.id menu lagu nih. Kalau dipilih menu lagu kenapa ya? Kemudian kita return true kan, itu kita kosongin dulu di tengah-tengah sini ya, itu yang akan kita isi nanti ya. Kemudian case kedua r.id.menu album, terus kalau dipilih menu album kenapa, terus return true. Biasanya break, ini kita pakai return true saja. Kemudian case r.id.menu artis, kalau dipilih artis kenapa gitu, lalu return true ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bikin dulu satu metode baru yang digunakan untuk memanggil fragmennya satu persatu nanti biar mudah ya. Jadi kita buat di sini private saja karena nggak dipakai di tempat lain. Private void load fragment ya, atau buka fragmen ya. Di dalamnya kita buat fragmen itu, jadi parameternya apa, fr juga nggak apa-apa ya, atau biar nggak bingung. Jadi jangan dianggap ini sama dengan yang di atas nanti, frg gitu ya. Terus di bawah sini apa yang dilakukan, kita panggil dulu fragment manager ya. Kita kasih variabel fm sama dengan get support fragment manager ya. Kemudian setelah fragment manajernya jadi, kita bikin fragment transactionnya. Ini yang akan melakukan transaksi pergantian fragmen dari satu fragmen yang dari satu fragmen ke fragmen yang lain. Kita pakai ft saja, itu fm.begin transaction, transaksi dimulai. Transaksi apa yang dilakukan? Fragment transaction yang sudah kita pakai variabel ft dot replace. Nah, transaksinya replacing. Apa yang di replace? Ini yang di replace itu frame layoutnya tadi, apa namanya, fl container ya, r.id.fl container di replace dengan fragmen yang kita buat sebagai parameter di sini, frg gitu. Dan terakhir ft.commit, lakukan gitu, lakukan transaksinya ya. Nah, inilah yang kita panggil, buka fragmen kita panggil di sini. Buka fragmen mana nih? New apa tadi namanya, new lagu fragmen ya. Di sini buka fragmen new album fragmen. Kalau yang artis buka fragmen, dalamnya new artis fragmen. Terus judulnya tadi kita ganti juga. Tadi kan kita udah bikin judul bar, jadi tinggal judul bar dot set title. Yang ini lagu aja ya judulnya ya. Yang ini juga judul bar dot set title album ya. Kemudian satu lagi judul bar dot set title artis ya. Selesai ya, kurang lebih sampai di sini harusnya sudah selesai. Ada yang error ya kayaknya. Oh iya, ini tadi ya, ini tadi belum diisi kan, kita abaikan dulu tadi ya. Diisi dengan apa dia? Diisi dengan yang ini, yang on navigation item selected listener yang kita buat, ONISL tadi. Nah, itu ya. Ini kalau kita jalanin, apa yang terjadi kita lihat. Bentar, masih belum terjadi apa-apa. Coba kita klik,
Jebret. Nah, ininya berubah, ini kuning juga, album kita klik jadi warna ini, artis kita klik juga jadi warna ini. Ya. Ini jadi semua nih sudah, teman-teman. Ya. Tinggal bagaimana caranya ketika aplikasinya jalan itu apa yang terbuka langsung fragmen lagu gitu. Ya. Nih, kalau gini kan kosong gitu. Ya, gimana caranya? Ya panggil aja langsung di sini. Panggil aja, buka fragmen, itu new lagu fragmen, ya. Kemudian judul barnya di set lagu gitu. Sehingga kalau kita jalanin ulang, maka ketika aplikasi ini jalan pertama kali, dia akan langsung jalanin fragmen pertama. Tuh. Ini album, ini artis, ya. Menu di bawah kalau kelihatannya kurang sip, silahkan ganti warnanya, nggak apa-apa ya. Misalnya kita puter ya, menunya warnanya putih gitu, backgroundnya jadi warna ini tadi kita ganti misalnya ya, BG bottom navigationnya di color itu kita ganti dengan warna putih misalnya ya. Nah di sini berubah ya, tinggal text colornya diganti. Nah ini kita ganti 000000. Ini juga kita ganti 000000. Nah, itu berubah kan? Ya. Nah, seperti itu ya. Coba kita cek. Nah, ya. Udah berubah nih. Ya, bebas saja, itu silahkan diatur. Kalau di versi yang lama tuh saya pernah bikin pengaturan seperti ini nih. Jadi ada satu ini ada satu atribut namanya app layout behavior, kemudian ini app bar scrolling view behavior ya. Ini nih buat apa ya dulu itu? Jadi seperti ada efek scrolling gitu ya, cuman kayaknya nggak bisa lagi di versi yang sekarang ya. Nanti bisa kita otak-atik setelah ini ya. Oke. Jadi sampai di sini materi tentang bottom navigation dan scroll view ya. Silahkan dimodifikasi sesuai dengan keinginan, silahkan diimprovisasi juga, tentu masih banyak pengaturan-pengaturan lain yang bisa dilakukan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sesuai di tempat kamu ya, dan salam olahraga.